typo kan lala. Jangan sampai proyek oriented gitu. Masalah lu. Maka karena itu pemimpin meyakinkan. Jadi to convince, untuk memberikan kepercayaan kepada rakyat bahwa saya bisa. Contoh, kita harus punya visi jangka panjang. Bangka ini mau kemana arahnya seperti ekonomi tadi. Jadi ada pelepah pisang lain. Kalau timah ini goodbye my love kepada kita, kita sudah duduk di sini. Selama ini terjadi, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepradik saudara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sayang sekali hari ini saya Bang Abul kembali hadir di tengah-tengah sepradik saudara semua. Dan di kesempatan kali ini saya tidak sendirian karena saya juga ada seorang host yang akan mendampingi saya, di mana kita juga akan menghadirkan dua narasumber luar biasa di Bangka Belitung, dan kita akan bicara sebuah topik yang luar biasa, agak unik. Temanya tentang Bangka, kota tua, mau dibawa kemana? Di sebelah saya ada Bang Doi. Sehat Bang Doi? Sehat, alhamdulillah Bang Abul. Ya. Gimana Bang Doi? Ada yang kita mau bahas hari ini Bang Doi? Ya, kita dapat narasumber yang hebat-hebat hari ini, Pak Prof. Bustami dan Pak Aksan Fisawan. Kita nanti akan membahas sejauh mana sih sebenarnya Bangka ini akan dibawa ke depannya. Karena kita melihat bahwa Bangka adalah kota yang mestinya lebih maju dari daerah lain di Pulau Bangka Belitung. Demikian Bang Abul. Oke, baik. Seperti saudara, seperti disampaikan oleh Bang Doi tadi, bahwa kita akan menghadirkan dua narasumber hebat. Yang pertama adalah Profesor Bustami dan yang kedua Bang Aksan Fisawan. Kebetulan kedua orang ini masih aktif di dunia birokrasi. Satunya aktif sebagai staf khusus Gubernur Bangka Belitung, satunya lagi aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langsung kita temui langsung Prof. Bustami. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, sehat Pak Prof? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kayak wajahnya cerah terus nih Bang Doi ya. Selalu alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Bagaimana dengan Bang Aksan kita ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Sosok yang visioner sepertinya Bang Doi. Iya, siap. Ya, yang sudah menyiapkan agenda-agenda besar untuk 2025 sepertinya. Doanya ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saya mulai langsung dari Pak Prof dulu. Boleh. Ya, Pak Prof, ini kita tahu bahwa Bangka Belitung terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota. Iya. Ya, kita tahu bahwa setiap daerah itu menginginkan daerahnya maju tentunya. Ya, nah seperti kita ketahui bersama bahwa Bangka sendiri itu adalah kabupaten yang pertama kali melahirkan Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat. Iya. Nah, tetapi dalam perjalanannya sepertinya Bangka ini perlu atensi khusus nih. Nah, kira-kira sebagai seorang akademisi yang sudah berkecimpung banyak ya, melihat bagaimana tata kelola ya pemerintahan di Bangka Belitung ini. Bangka Belitung sendiri, terutama Kabupaten Bangka seperti apa dalam sudut pandangnya Pak Prof ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya ada dua perjalanan yang bisa ditempuh oleh sebuah wilayah yang dimekarkan itu. Pertama, dia menjadi leading karena memang dia memiliki sumber daya yang utama dulunya, dan kemudian yang lain-lain belajar dari dia. Yang kedua, dia menjadi bisa-bisa misleading. Kebalikan. Gitu. Ya, artinya dia ditinggalkan oleh adik-adiknya memiliki barangkali bukan pada sumber daya alamnya, tetapi kalau saya melihat itu ada 3 sih ya penting tuh sebetulnya. Adalah bagaimana kepemimpinan, leadership itu. Seorang pemimpin jelas sangat dibutuhkan. Nah, dalam kepemimpinan itu ada apa? Ada visi tadi. Bagaimana visi itu bisa dilaksanakan, ya enggak? Apakah visi itu bisa dilaksanakan dan kemudian bermanfaat bagi masyarakat banyak? Apakah visi itu bisa dipertahankan konsisten, ya kan? Misalnya seperti sekarang, misalnya kita ingin mengadakan transformasi ekonomi dari ketergantungan kita timah kepada non timah. Kalau visinya sudah begitu, sudah kita patokkan visi itu. Tetapi yang menjalankan kan seorang pemimpin nih.
Nah, pemimpinnya konsisten nggak menjalankan, ada keberanian nggak menjalankan itu, ada pengabdiannya, dan ini yang ketiga yang kita lihat tadi. Keberanian dan pengabdian. Nah, makanya kalau kita misalnya katakanlah ingin mendapatkan pengabdian itu, kita kan memerlukan orang yang betul-betul bisa mengabdi. Bisa mengabdi itu maksudnya tidak mencari untung bagi dirinya, untungnya bagi anak cucu, bagaimana caranya supaya kita bisa berkembang. Nah, kalau misalnya akan saya gambarkan ya, masa depannya tidak sebangka lah Bangka Belitung secara keseluruhannya dalam beralih transformasi dari timah menjadi non timah. Kita ini kan dalam keadaan yang timah yang dalam melandai. Itu diakui, orang timah sendiri mengakui itu sudah melandai. Meskipun ada satelit mengatakan masih 350 tahun lagi, banyak-banyak. Sudahlah, kalau kita ngomong itu nanti kita tidak jadi dalam transformasi ekonomi. Karena Malaysia dia sudah depositing timahnya, sudah disimpan, jadi tabung cucu. Australia, Bolivia, kemudian Thailand itu sudah depositing. Kita kan gali terus ini, gali terus, dan kita juga tidak jelas karena kembalinya ke kita itu 3% royalti. Dan itu sudah diperhitungkan pada ahli ekonomi, memang tidak cukup. Dan semakin tidak cukup karena terhitung pada ekspor. Kalau nanti dia bikin hilirisasi, tidak diekspor hilirisasinya kemudian membesar, sekarang kan masih kecil, misalnya katakan 10% hilirisasi, 90% ekspor. Tapi nanti kemudian hilirisasi besar, dalam undang-undang tidak dirubah, 3% itu dari hilirisasi tadi, kan dipotong hilirisasi jadinya, karena tetap ekspor kan. Nah, jadi kan tambah kecil gitu. Nah, kembali ke ini, ke Kabupaten Bangka nih. Kabupaten Bangka ini dulu kan 2 pulau dan lain-lain, semuanya itu kan ikut pada Kabupaten Bangka. Nah, setelah kemudian kita pemekaran, maka menjadi kan 7 kan. 7 kabupaten dan kota. Sehingga wilayahnya juga semakin sempit. Sumber daya seperti saya katakan tadi kita berbagi. Nah, kalau kita bicara tentang transformasi ekonomi, tentu kita kan sudah mengatakan bahwa kita tidak lagi akan bergantung depend on pada timah ini. Artinya kita akan melesat. Jadi tadi itu pelepah pisang itu merunduk, sekarang kita berada di pelepah pisang yang satu, kita duduk di atas. Jangan sampai kita berdebat di pelepah pisang, bilang pisang itu merunduk, kita jatuh bergedebuk. Tapi ada pelepah pisang lain. Kalau timah ini goodbye my love kepada kita, kita sudah duduk di sini. Apa ini? Ya non timah lah. Itu kan. Apakah non timah ini menjadi apa namanya? Tumpuan kita itu kuat kita itu. Oke, Pak Prof, berarti Anda sebenarnya mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini sudah terjebak pada situasi yang dilema ya. Artinya boleh juga. Bisa ya, terjebak pada situasi dilema, artinya timah non timah yang tadi Pak Prof katakan. Kita bicara Kabupaten Bangka, di mana kita menginginkan bagaimana wilayah Kabupaten Bangka ini leading ya, memimpin kembali lah, atau paling tidak hampir sama lah dengan daerah-daerah yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa kemudian Kabupaten Bangka tertinggal dengan Bangka Selatan, Bangka Tengah, atau daerah yang lain, tetapi saya ingin mencoba meluruskan bahwa kemudian kita menginginkan bagaimana Bangka ini kan ke depannya harus lebih bagus, dari di tangan orang-orang yang punya kompetensi yang benar-benar tepat dan seterusnya gitu. Bukan begitu, Pak Prof? Betul. Jadi tadi kita mulai dengan makro, satu pertanyaan ini sudah bagus. Sekarang masuk ke mikronya. Bangka Indu ini, kita sebut Bangka Indu atau Kabupaten Bangka ini. Itu kan kalau kita lihat potensi, seperti saya katakan tadi, saya sama sekali tidak khawatir dengan potensi kan. Karena ada daerah seperti Madura saja, daerah NTT dan macam, itu bisa hidup. Jangan takut. Jadi self reliancy dalam masyarakat itu ada yang disebut dengan kecerdasan sosial. Masyarakat itu bisa hidup. Dulu masih telanjang zaman di hutan-hutan dia hidup kok. Zaman Jepang kita tuh beras diambil dia segala macam, diaduk-aduk, kita lalu ditangkap di segala macam, kita bisa hidup. Walaupun pakai karung gandum, pakai bisa hidup. Jadi jangan khawatir dengan daya tahan. Nah, salahnya adalah dikala orang ingin Pak kita mau buka lumbung, aku bilang kalau lumbung ada mau diisi apa? Isinya tuh yang penting, bukan lumbungnya. Nah, jadi yang di Bangka ini apa? Kalau beras tidak ada, kita terpaksa import.
Bagaimanapun kan tidak bisa. Nah, dalam posisi seperti itu apa yang bisa dilakukan dalam posisi itu Bangka di kabupaten? Seperti saya bilang itu belum optimal dibuat. Misalnya katakan pelabuhan Tanjung Gudang mikro kita ngomong. Itu kan pelabuhan yang seakan-akan setengah terbengkalai menurut saya gitu. Para ahli pelabuhan mengatakan bahwa Belinyu Tanjung Gudang itu merupakan salah satu dari 5 pelabuhan samudra di Indonesia. 1 Jakarta itu ya, Tanjung Priok. 2 Semarang. 3 Surabaya. 4 Medan. 5 Tanjung Gudang. Itu. Tapi karena ini tidak dieksploit dan kemudian direkayasa dengan baik secara ekonomi dan juga teknikal, jadinya kan seperti itu. Baik. Jadi itu tidak ada orang mau lewat di situ. Saya sudah memandang itu dulu pada waktu Raffles datang ke Bangka. Raffles maksudnya? Raffles pada orang lain Raffles. Tapi begini, Prof. Tadi Prof menyatakan bahwa sebenarnya kepemimpinan kan. Apakah dari sosiologinya masyarakat juga menjadi penting juga untuk supaya suatu daerah itu bisa maju juga. Karena melihat karakter kita bagaimana? Apakah karakter kita masyarakat Bangka ini susah untuk diajak atau gimana, Prof? Sehingga pemimpin bagaimanapun akan sulit kalau memang karakter kita belum begitu dia. Karakter masyarakat Bangka ini tidak sulit karena kita ini dalam istilah sosiologi, ku ingat profesorku dulu ya itu mengatakan bahwa masyarakat itu kan ada masyarakat yang diikat dengan sapu lidi, seperti sapu lidi, ada ikatannya gitu kan. Jadi kalau ikatannya dibuka, cerai berai lah. Ya, siapa yang sapu lidi ini? Yang ada ikatan rajanya. Kita kan tidak punya. Kemudian ada ikatan kiai. Kiai juga baru muncul 20 tahun terakhir. Jadi belum ada kiai besar di Bangka Belitung yang bisa mengikat semua orang takluk. Apa kata dia A, kita turut A. Tapi kalau di Jawa kan sudah ada itu. Nah, oleh karena itu di Jawa itu sebenarnya mudah jika kita mau menggerakkan rakyat. Dasarkan pada raja, titah raja atau titah kiai. Di sini tidak ada. Siapa? Karena banyak juga bertanya saya. Lalu secara sosiologis siapa, Prof? Secara sosiologis adalah pemimpin. Pemimpin normatif. Jadi misal bupati itulah diikuti. Kalau bupatinya hebat, dia tabe hormat. Dia tidak ada seperti orang Jawa istilahnya itu dipangku mati kan. Orang Bangka ini dipangku setengah pingsan dia gitu. Matanya pelep ya tak? Kalau misalnya ada enak bagi dia dipangku, rapi kata dia. Pergi dia. Gitu. Jadi untuk membuat dia enak bagaimana? Buat dia sejahtera. Buat aja dia sejahtera. Tidak sulit-sulit. Berarti sebenarnya lebih susah orang kita ya dibanding daerah Jawa ya berarti memimpinnya. Nah sebenarnya di dalam menggerakkan itu dia takluk kepada pemimpin formal saja karena tidak punya pimpinan formal. Jadi pemimpin formalnya misalnya kalau jadi bupati maka bupati di Bangka ini lebih sulit daripada bupati di sana. Kalau sana ada di Jogja misalnya kan yang ada Temenggung kan hormati orang. Di sini dia tidak peduli kau. Yang penting kau tuh baik apa enggak sama aku. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Saya coba geser sedikit nih sobat seperti saudara dengan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Bang Aksan. Beliau ini sudah beberapa periode menjadi anggota DPRD. Sepertinya bosen nih kayaknya. Ini mau coba merana, mau kerana eksekutif gitu. Tapi tadi kita sudah mendengar banyak nih Bang Aksan bahwa kemudian Pak Prof menguraikan ya banyak narasi yang menurut saya sepertinya memang itulah yang harus kita lakukan. Tapi dalam pemikirannya Bang Aksan sendiri barangkali ada sudut pandang yang lain. Kira-kira seperti apa? Iya. Pertama kali saya disclaimer dulu, saya bukan bosan. Jangan sampai bilang bosan. Nggak apa-apa. Jadi ini menarik apa yang disampaikan Profesor bahwa betul sesuai dengan temanya bahwa Bangka Kota Tua mau dibawa kemana ya? Saya pernah membandingkan betul kalau apple to apple seharusnya sistem yang terjadi sudah running well di Bangka ini seharusnya lebih unggul. Kan kita apple to apple ya. Di sana kan masih mau mencari SDM. Kita sudah kaderisasinya sudah bagus gitu kan, sudah ada sistemnya. Latihan-latihan karena dia kabupaten tertua ya. Nah, kalau apple to apple seharusnya memang betul Bangka menjadi
lebih leading daripada adik-adiknya. Ya, tentu memang decision maker, pemimpin ini perlu untuk berwawasan melihat ya jangka panjang. Contoh, kita harus punya visi jangka panjang. Bangka ini mau kemana arahnya seperti ekonomi tadi. Kita depend on timah sampai hari ini. Nah, seharusnya sudah punya rencana besar yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat kita tahap-tahapnya. Ya kan sekarang kan kita nggak punya. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kapan? Apa? Ya kan? Pariwisata kita saksikan bersama-sama. Malah kalau kita tanya masyarakat, contohnya di Bangka Utara, mana mau nikat pariwisata? Fasilitasnya nggak ada. Apalagi interesting yang menarik-menarik itu apa? Nggak ada. Hanya alamiah gitu, alamnya indah, Pak. Batu dan pantainya bagus, tetapi nggak berkembang. Jadi kalau kita berharap misalnya transformasi ke pariwisata secara provinsi, itu kan Belitung sudah ini yang dipersiapkan ya. Mohon maaf ini tanda petik, tapi kita lihat Bangka tema kita. Jadi saya melihat ya kita belum jelas gitu kalau kelamin identitas mau kemana setelah timah ini. Saya berbicara dengan orang Bappenas bahwa yang penting itu katanya kalau dari indikator-indikator itu Bangka Belitung ini IPM-nya masih rendah dibandingin rata-rata nasional. Lah saya bilang emang harusnya kearifan lokal diperhatikan. Kenapa rendah? Karena banyak case ya, banyak orang yang sarjana di sini ya itu banyak loh, menghabiskan uang mungkin ratusan juta ya, atau puluhan juta, tapi setelah itu mereka bingung disalurkan kemana. Makanya harus komprehensif memang. Nggak bisa parsial kita melihat Bangka Belitung, Bangka khususnya. Harusnya memang tadi potensi-potensi itu, potensi sumber daya alamnya, ya, SDM-nya, manusianya, terus alamnya segala macam, ini harus duduk bareng saya pikir. Maka selama ini terjadi, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita sebagai manusia positif, kita ingin ke depan. Ayo kita duduk bareng dengan current condition ini. Ayo kita sama-sama, kalau bahasa itunya FGD, kita sama-sama ingin maju gitu. Jangan sampai kalau kita tidak memikirkan, kita sampai kapan kita akan berubah? Saya nggak yakin akan berubah sendiri kalau tidak akan kita berubah sesuai dengan janji Allah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum gitu. Makanya kita harus berubah. Bang, jadi gini, kalau mendengar paparan Abang tadi, kita melihat ada semacam pesimistik, tapi pesimis bukan berarti negatif ya, tapi artinya yang terjadi saat ini seperti itu di Bangka untuk khususnya gitu, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Prof tadi. Namun kita juga menginginkan ada sebuah perubahan ya kan, bagaimana nanti ke depan Bangka ini akan lebih baik, sebuah harapan, sebuah cita-cita bagaimana Bangka tadi yang seperti Abang bilang tadi bisa memimpin ya, harusnya sebagai kabupaten tertua yang membayarkan kabupaten-kabupaten yang lain. Gagasan yang Abang sampaikan tentu saja tidak mudah untuk dijalankan karena banyak yang sarjana, banyak orang-orang yang berkompeten. Satu sisi memang memberikan dukungan terhadap kita untuk membangun daerah kita, tapi sisi lain makin banyak orang pintar. Ini kayak semakin banyak ide, banyak gagasan, sehingga kita nggak pernah ketemu nih. Satu pengen begini, satu yang begini. Contoh saja kita sebentar lagi akan masuk dalam pilkada. Ya kan, mau mencari kepala daerah seperti apa yang mau kita inginkan. Nah, artinya apa sebenarnya pesan penting yang mau Bang Aksan mau sampaikan? Artinya supaya Bangka Induk ini nggak seperti ini terus, artinya ada perubahan yang revolusioner barangkali kalau bisa disampaikan. Yang paling penting dalam pemimpin itu keteladanan dan punya visi yang jelas. Jadi kita punya program ya tahunan jangka pendek ya, kita punya program 5 tahunan jangka menengah dan jangka panjangnya sampai 25 tahun. Jadi kita sama-sama punya kamus lah, kita sama-sama masyarakat Bangka ini. Tahun ini kita fokus kemana dengan duit terbatas misalnya. Terus 5 tahun kita kemana arahnya, apa yang kita kembangkan. Jangan sampai kalau tidak leadership nggak ada tuh artinya keceplok tidak ada hasilnya. Dan kayak orang gosok gigi aja udah biasa saja gitu, karena tidak memprediksi atau merencanakan gitu. Jadi mengalir apa adanya. Seharusnya
kita harus memiliki ini contoh. Almarhum Pak Eko itu sangat luar biasa. Lintas Timur itu pada saat itu kan banyak ditentang orang. Buat apa? Tapi sebenarnya itu visi ke depan gitu loh. Nah, kita harus teruskan itu. Apa visinya? Ini lintas timur, lintas barat kita buka. Lintas barat. Kita tidak sendiri. Kita kan di Indonesia. Ada bantuan dari APBN. Tapi kapan kalau nggak direncanakan rencana tata ruang, tata wilayahnya harus jelas jangka panjangnya. Jadi sekarang kalau ditanya di Belitung apa mau dikembangkan? Kalau dari konsep pemerintah bukan pesimis, tetapi kita memotret ya. Banyak orang lihat, waduh, nggak ada apa-apanya, maka kita harus hadir. Tadi saya koreksi, saya bukan bosan, tapi saya ingin mengambil bagian dengan pengaman saya 4 periode. Oh begitu ya. Jadi bukan bosan ya. Lebih, ya sebenarnya bahasa ini boleh lah, bahasa langsung, tidak langsung, tetapi lebih kepada dengan pengalaman 4 tahun dan saya juga pernah konsultan manajemen, saya ingin mengambil peran. Tolonglah kita jangan sampai dibiarkan. Saya bilang tadi nggak akan berubah kalau dibiarkan terus. Jadi kita ingin punya visi ke depan, ya. Bisa lihat bagaimana 25 tahun yang akan datang. Gitu. Harus diingat kita, mutu kita, visi kita tuh harus disosialisasikan ke masyarakat. Nah, di Timur. Nah, contoh, kalau kita tidak tidak komprehensif, nanti akan menjadi bumerang, kota mati gitu. Makanya harus sinergi, efek sinergi tadi kan bertahap, berkala. Jadi itu sebenarnya arahnya tuh harus jelas. Kita buat arahnya. Bangka ini kota tua tadi yang pertama kali di Bangka Belitung harus punya arah yang jelas. Ya, contoh misal dari sisi timah, hilirisasi, beli katakan sudah berapa persen tahun ini, tahun depan berapa persen, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima harus ada, atau kalau nggak bertahun 5 tahun lagi berapa target hilirisasi dari timah itu? Sampai sekarang tim solder aja di Banten. Saya kecewa. Gitu. Tapi begini Bang Ihsan. Oke, Bang, seperti saudara masih terus bersama saya Bang Abul ya, dan juga Bang Doi di program podcast kita kali ini. Dan tentu Bang Doi, kita senang sekali ya. Dua narasumber kita ini semakin mencerahkan, semoga ada sesuatu yang bisa digali di kesempatan hari ini Bang Doi. Artinya masyarakat juga perlu tahu nih bahwa bagaimanapun juga kita menginginkan Bangka ini maju, dan kalau kita bicara secara umum Bangka Belitung maju. Secara ekonomi kita mengalami rendahnya nilai ekonomi yang luar biasa, daya beli masyarakat yang semakin menurun. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu? Kira-kira begitu ya Bang Doi? Tapi gini Bang Abul, bahwa Banten Bangka juga tidak bisa berdiri sendiri, Bang Ihsan. Bang Ihsan kan sudah 3 periode kalau saya di provinsi. Artinya 4 periode ya. 4 periode ya. Artinya banyak hal sebenarnya informasi maupun kebijakan provinsi yang mungkin bisa di-share ke sini. Nah, itu menurut Bang Ihsan bagaimana? Apakah provinsi juga tidak peduli terhadap Bangka atau daerah kabupaten lainnya sehingga pembangunan di sini juga tidak bisa lebih maju seperti itu, Bang Ihsan? Kalau provinsi itu apple to apple ya, artinya adil. Untuk kan APBD punya APBD sendiri Bangka ini. Nah itu yang harusnya karena saya melihat dana bantuan paling itu yang harus dibesar di mana. Itu sebenarnya juga sesuai kebutuhan, dan itu kan kita udah melalui azas musyawarah. Provinsi sudah bersikap adil kepada kabupaten-kabupaten ya. Kabupaten-kabupaten. Lebih kepada fokus ya. Jadi saya bilang, kalau kita nggak fokus, rutinitas saja, jadi nggak jelas. Itu yang saya lihat akar masalahnya. Kita coba harus berani mengambil sikap bahwa kita fokus membangun apa, jangan pendeknya. Kami melihat gini Bang Ihsan, bahwa beberapa tahun yang lalu ya, artinya kolaborasi antara pemimpin tingkat 2 sampai tingkat 1 kan agak kurang harmonis ya. Itu yang membuat kadang-kadang agak susah pembangunan tidak justru tidak adil. Justru ada beberapa istilahnya peristiwa justru tidak adil Bang Ihsan. Nah itu bagaimana? Apakah sebenarnya siapa sebenarnya yang salah? Apakah pemimpin di provinsinya yang mesti mengayuhkan, atau kita yang harus aktif di kabupaten supaya kita kue itu harus banyak dapat? Kita tidak masuk ke ranah personal ya, tapi dalam hal koordinasi emang perlu. Bagaimanapun permasalahan internal kabupaten ya ada tanggung jawabnya provinsi, ada tanggung jawab pusat. Nah kalau komunikasi tidak lancar, tadi yang disampaikan, otomatis ya
kurang maksimal, kurang optimal membangun daerah kita. Itu bisa jadi, tapi kan itu yang kemarin ya. Tentu kita harus terbuka dan berpikir positif. Misalnya, karena gini, tadi saya bilang dana Daba itu kan provinsi, dana pusat pun bisa ditarik sini. Nah, jadi itu yang saya lihat, kita ini tidak fokus, kita mau kemana, Bangka ini kemana, bentuknya kemana, jadi Sekelamin tadi mau kemana. Hilirisasi, oke, saya setuju, tapi kapan targetnya? Kapan? Harus jelas kan? 5 bulan, 5 tahun, 10 tahun, apa saja. Jadi disosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita akan hilirisasi, ya, agar benar-benar kita tuh independen, otonomi gitu. Kita ingin membangun ekonomi kita konkret gitu, bukan hanya ngomong, tapi perut kita perlu makan gitu. Kapan hilirisasinya? Apa? Targetnya apa? Tahun berapa banyak? Harus jelas indikator-indikator. Nah itu saya lihat belum ada. Belum gitu, ada ya. Bang Abul. Ya, oke, baik Bang. Balik lagi ke Pak Prof ini. Saya tadi mendengar kata-kata yang luar biasa ya. Tapi ini kata-katanya sering saya dengar. Ketika Pak Prof mengatakan bahwa pemimpinnya yang bertanggung jawab, pemimpinnya yang harus bisa meng-hire masyarakatnya, pemimpinnya yang menjadi suri tauladan dan seterusnya gitu. Tetapi kita kan juga tahu bahwa kemudian ketergantungan kita terhadap pemimpin, kemudian masyarakat akhirnya menunggu pemimpin, akhirnya nggak maju-maju nih Pak Prof. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan di luar itu. Masyarakat menginginkan perubahan. Ya kalau memang positif, kalau negatif bagaimana? Nah artinya di sini bagaimana kita mensinkronkan antara yang Pak Prof katakan di bahwa peran dan fungsi kepala daerah sedemikian luar biasa itu, sementara dukungan publik, dukungan masyarakatnya juga harus seiring sejalan. Ini bagaimana mensinkronisasi antara kedua kutub ini gitu? Karena kalau kepala daerahnya tidak bisa diharapkan, otomatis masyarakatnya harus bergerak gitu loh. Atau masyarakatnya bergerak sendiri-sendiri gitu. Akhirnya seperti anak kehilangan ayam, gitu. Kehilangan induknya kan gitu. Ini bagaimana Pak Prof melihat itu? Jadi ya akhirnya masyarakat kita ini kan sudah jauh lebih tertata ketimbang masyarakat zaman purba. Itu masih tinggal di gua-gua, lalu lahirnya kepala suku. Itu sebenarnya adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan, jadi need disposition dalam teorinya itu. Jadi karena ada need disposition itu muncullah kemudian negara lah, kita loncat negara. Ada presiden, ada menteri, ada segala macam. Itu kan kebutuhan yang kita perlukan oleh masyarakat itu untuk membuat masyarakat itu sendiri satu aman, kedua sejahtera itu tadi, kemudian ditambah terdidik supaya lebih cerdas gitu kan. Nah, itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar kita, sudah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, sudah ada di pasal 33 macam-macam kan. Nah, jadi sekarang tinggal kita ini kan berjalannya 24 tahun kita provinsi sejak tahun 2000 sekarang kan sudah 24 tahun berarti kan. Itu sebetulnya cukuplah kita untuk belajar bagaimana caranya, kemudian memetik contoh-contoh dari provinsi lain yang sudah lebih maju dan sebagainya kan. Pemimpin juga begitu. Nah, saya suka mendengar beliau ini karena suka maksudnya mengatakan bahwa beliau cocok nyalon. Apa yang kujelaskan tadi bukan dia ngutip punya saya, tapi kita senada ya. Artinya dia mampu mencernakan persoalan. Karena visi itu soalan dulu. Tadi sudah diceritakan bahwa Bang Doy soal bagaimana orang bertanya. Kalau orang sudah dapat persoalan, bertanya itu bahan penting kita. Jadi artinya beliau juga bertanya seperti saya bertanya. Nah misalnya dia mempertanyakan sulitnya karena kita visi sudah ada. Nah, sulitnya untuk menjembatani ini bagaimana? Karena yang kita sebut sebagai transformasi ekonomi ini kan to transform. Jadi transform itu artinya A jadi B. Itu ya. Reform itu berarti dulunya begitu A, sekarang B balik ke A. Ya nggak bisa dulu kita demokratis, kemudian tidak ada demokrasi, lalu kita reform. Nah, sekarang ini transform. Jadi yang benda ini tadi mau kita rubah. Tergantung kita pada timah seperti disebutkan oleh Pak Aksan,
dengan bagus tadi, itu sekarang mau dirubah kita ke yang non timah. Ini kan suatu hal besar ini. Lalu terpikir oleh kita, ini tidak mudah kan? Nah rakyat ini lebih tidak mudah lagi. Kita aja tidak mudah ya. Karena itu pemimpin yang meyakinkan. Jadi itu convince untuk memberikan kepercayaan kepada rakyat bahwa saya bisa untuk melakukan itu. Itu yang ditunggu oleh, dan itu juga ditunggu oleh kita-kita yang intelektual. Apakah calon pemimpin ini bisa nggak begitu? Misalnya katakanlah di provinsi itu gubernur, gubernur sudah bagus nih, Pak PJ-nya malah kulihat bagus ya pikirannya kan. Tinggal yang definitif kan. Bisa ada ya. Bagaimana ya? Kira-kira harapan bisa nggak ya? Tapi untuk kabupaten dia bisa karena dia otonomi kan, jadi dia boleh seperti tadi mengatakan nanti dana apa cukup dan cukupnya, ya dicukup-cukupkan. Seperti ku bilang dulu tuh zaman Jepangnya kita tidak cukup bisa hidup. Kan tinggalkan visinya, kemudian how to membuat planning, ya dari yang bagus, bagaimana, kemudian how to do, bagaimana membuat itu. Semua membantu. Kita sudah ada perangkat DPRD, perangkat macam-macam, ya enggak? Ini sebelum orang ngomong, wadah kalian tidak mampu. Jangan sampai orang ngomong begitu, karena saya kemarin pulang dari Lampung, kita diskusi nasional dan bahkan internasional dengan datuk-datuk dari Malaysia dan Brunei. Itu sudah ada kegelisahan di para raja, mantan raja nih. Dulu waktu revolusi, raja-raja itu kan menyerahkan kerajaannya kepada republik. Betul nggak itu? Hanya Yogyakarta kan yang ketinggalan. Nah, sekarang kita pergi misalnya ke Solo, istananya hancur lebur. Kemudian ada anak raja-raja di Sumatera yang jadi tukang gunting. Lalu mereka bertanya, buat apa kami menyerahkan kerajaan kami kalau begini? Sudah ada. Saya sebagai ketua adat, dan kebetulan saya ketua adat Malindo menghubungi Malaysia dan kita. Kalau di Malaysia ada pelindungan karena rajanya masih ada. Di kita kan ada pelindungan lagi. Jadi diminta pada pemimpin yang akan datang juga berpikir begitu kan. Artinya bagaimana pembelaan kepada rakyat supaya saya didukung oleh rakyat. Ya, Pak Prof, saya tadi sempat tergelitik dengan pertanyaan Bang Doi tadi tentang masyarakat kita ya. Nah, artinya kalau bisa dikatakan sebenarnya Pak Prof bisa nggak menguraikan sebenarnya bagaimana sih tipologi masyarakat Bangka Belitung, khususnya masyarakat Bangka ini. Jadi kalau diuraikan tipologinya seperti apa saja? Kira-kira seperti apa? Bagusnya banyak juga aku ditanya soal gitu kan. Seperti tadi satu kan dia terurai, dia tidak diikat sapu lidi. Karena tidak terikat sapu lidi itu masyarakat kita ini menjadi egaliter. Tahu kan egaliter itu artinya kesetaraan lah ya, sama sederajat. Jadi saya tidak kaget itu sebagai orang Bangka Belitung. Yang kaget tuh mungkin orang dari luar itu, karena misalnya saya jadi rektor atau Pak Hudarni sering cerita sama saya tuh macam mana orang kita tidak tahu pun dia jadi gubernur. Jadi udah jalan, tekuk di belakang. Taipau kan dilala jadi gubernur kan. Egaliternya itu ya, saking egaliternya itu. Iya tak? Saya ditanya juga kan sebagai mengapa Ahok itu begitu berani berdalih orang Chinese ya, kita terbuka saja. Karena saya juga separuh Cina kan. Sama saya juga. Saya bilang Cina di Bangka dia begitu, dia berjagur dengan budak Melayu. Biasa. Jadi kena setara tadi, kan dia aja ya. Raja kita pernah rajin masuk tipis-tipis kan. Setelah itu melipir-melipir pulang lewat Belinyu. Itu yang jadi empek-empek tuh kan. Kemudian pergi ke Kelantan kan. Balik lagi dia ke Najamuddin, Badarudin tuh, dibantu oleh Belanda itu. Jadi sejarahnya menunjukkan bahwa kita ini tanah yang exposes, yang terbuka gitu. Jadi tinggal tergantung pada pemimpinnya ya. Jadi kalau jadi pemimpin di Bangka Belitung berhasil, itu pemimpinnya hebat. Dia tidak pakai kekuatan Raden Tumenggung. Berarti ini, Prof, pesan Prof apa sebenarnya untuk pemimpin ini? Kita kan sudah melalui banyak pemimpin di Bangka ini kan. Artinya kalau melihat dari penjelasan Prof tadi, ya ada kurang di sana. Pemimpin tidak bisa mengakomodir atau menjembatani keinginan masyarakat. Visi dulu.
visi dulu itu yang penting. Tadi kan sudah melihat Pak Aksan kan, ya bisa menggambarkan itu kan, bisa bilang kita ini udah melandai, bentar lagi kita harus naik. Ini kan suatu hal yang berat karena kita mengadakan transformasi ekonomi. Tapi tidak ada suatu hal yang berat kalau kita memang mau ngabdi kan. Jadi ya sudah, kita udah tahu masalahnya. Tentu tidak mudah karena orang-orang pada mau ke menggaruk timah kan. Nah, akibat menggaruk timah ini seperti saya ceritakan, misalnya katakan saya jadi direktur dulu kan, pergi ke melihat orang bekerja di bangunan kan, mengangkat batang-batang stud gitu. Itu kan banyak pekerja Bangka, pekerja Jawa sama Sunda ya. Nah, mereka ini dianggap bos rajin gitu. Angkat tuh 6-7 kayu tuh. Nah, orang Bangka itu ada nggak orang Bangka nih? Ada 5. Mana? Aku bilang saya kepengen sebagai orang Bangka Belitung kan, kepengen diskusi sama mereka ya, kok sampai berkawin jadi kuli. Jadi Pak, udah saya berhentikan gitu. Loh, ada apa? Gitu. Saksi ya katanya sama. Itu berhentikan kenapa? Karena Pak, ini yang lain tuh ngangkat 6-7 dia sebatang. Yang nggak saya kan heran, yang benar sedikit, aku bilang. Takut kan mengangkat saya orang Bangka. Benar Pak, saksi ini ada ya. Oh iya. Lalu langsung diberhentikan. Enggak Pak, saya nasihati dulu, bisa nggak seperti itu? Loh, lebih bisa lagi Pak. 8, 9, 10 bisa Pak. Kuat orang Bangka itu Pak. Loh, kamu berhentikan ngapain? Nah, soalnya ada saya Pak. Kalau ada saya sebatang. Jadi saya itu sampai Oke, baik, seperti saudara, masih terus bersama saya Bang Abul di Supun Subari Production. Senang sekali ya hari ini Bang Doi, luar biasa. Kita semakin mengulik ya, semakin mengenal sosok Profesor Bustami dan Bang Aksan sebagai anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung. Tentu sudah menguraikan banyak hal ya tentang bagaimana situasi yang sesungguhnya terjadi di Pulau Bangka, utamanya di Kabupaten Bangka. Ya, kita melihat bahwa saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat yang luar biasa, ekonomi yang morat-marit, kemudian seakan-akan kita tuh bukan nggak mau tahu, tetapi memang harus dibenahi sepertinya. Nah, di sini Bang Aksan sendiri sebagai anggota dewan ya, tentu aktif sekarang ini. Saya mengatakan bahasa bosan tadi, mungkin bahasa ada sebuah keinginan ya, barangkali ingin hijrah, transformasi. Artinya positif ya, untuk supaya ingin, karena kan sebenarnya kalau di eksekutif kan pengguna anggaran, dia yang bisa melakukan banyak hal gitu. Nah, tetapi tadi saya mendengar banyak hal yang disampaikan oleh Profesor Bustami, bahwa kemudian masyarakat kita ini dihadapkan oleh situasi yang tidak nyaman lah secara ekonomi gitu. Mereka menginginkan hal-hal yang real. Nah, sementara masyarakat kita sekarang ini dibilang daya beli masyarakatnya rendah, tapi kita masih hidup juga nih sampai dengan hari ini. Tetapi sampai kapan kita mau seperti ini? Nah, sebagai seorang yang pemimpin lah di Bangka Belitung ya, di anggota DPRD, kemudian barangkali juga nanti mau hijrah ya, dan kita nggak tahu bagaimana dengan takdir Allah. Apa yang sebenarnya yang mau dibawa misi oleh Bang Aksan sendiri supaya nanti ke depan Bangka induk ini bisa lebih eksis lagi ke depannya gitu. Apa dan bagaimana? Ini lebih terangnya begitu. Ya betul. Jadi gini, kita lihat potret sekarang, kondisi seperti itu. Maka kita mengurainya nggak bisa langsung satu. Kita harus urai betul-betul diurai. Kita perlu makan, ya. Jadi jangka pendek kita perlu makan. Oke lah. Makanya kalau ada harga terlalu naik kan bisa pemerintah kan operasi pasar itu jangka pendek. Tidak bisa, pemerintah juga punya keterbatasan kan. Maka kalau sekarang pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung khususnya itu 1,8 sangat rendah di Indonesia. Yaitu kondisi saat ini. Maka kita menjawab pertanyaan tadi, jangka pendeknya tetap masyarakat harus makan. Terjamin makanannya. Nah, bagaimana langkahnya? Langkah menengahnya. Jadi sampai kapan jangka pendek ini kita selesai? Harus ada perencanaannya. Misal kita bangun suatu pengganti dari sebagai pencarian masyarakat gitu kan. Mata pencarian gitu. Pencarian itu perdagangan. Banyak hal sebenarnya. Misal gini, KPT, saya ingat KPT itu. Jadi pertanian terpadu kita kan enggak. Saya kecewa. Ini kan pemodal bank ada, bank daerah, akademisi nggak kurang, ya. Marketing kita juga
banyak. Ya, hebat lah ya. Ke luar negeri link kita banyak zaman sekarang. Mestinya harus terpadu gitu loh. Nah, pemerintah tuh ngasih ininya dengan itu harus ada hasilnya karena dijamin gitu. Ilmunya the best dari akademisi, marketingnya the best, kita link ke luar negeri ya. Modal ada bank daerah, mereka juga akan nyaman kalau udah ada agreement dari semua pihak. Tapi gini, Bang Hasan, bisa nggak dikatakan seperti banyak sekali saya melihat kepala daerah kita ya, saya melihat bahwa kemudian ketika mereka membuat sesuatu, proses untuk menuntaskannya itu mungkin nggak kelar gitu. Jadi hanya sebatas membangun tapi tidak tuntas. Itu yang pertama. Yang kedua pun kalau sudah dibangun, yang terjadi adalah ketika mereka membangun sesuatu itu sebatas membangun, nggak ada kemudian biaya pemeliharaannya, apa itu sama sekali tidak difikirkan gitu. Yang terjadi sekarang ini banyak sekali di daerah kita itu, misalnya wisata lah kita bicara itu terbengkalai, kamar mandinya kotor misalnya, atau apalah yang lain-lain gitu. Belum kita bicara hal-hal yang universal sifatnya gitu. Artinya yang salah di mana ini? Tadi kalau Bang Aksan mengatakan bahwa kemudian ini kita harus terpadu, harus bareng-bareng satu pintu, katakanlah begitu seperti itu. Tetapi apa bisa gitu? Sementara masyarakat kita ini seperti yang dikatakan oleh Pak Prof, tipologi masyarakatnya berbeda-beda ini. Sampai kemudian kerana kepemimpinan masuk ke situ gitu. Betul. Jadi ada ini tadi, ada beberapa jawaban sebenarnya dari pertanyaan itu. Kita harus pilih ya mana peran pemimpin ya. Tadi kan peran pemimpin itu artinya dengan masyarakat sudah bayar pajak, dikumpul, dipakai oleh pemerintah. Nah, duit itu harus fokus. Harus fokus, jangan cirit sedikit. Nggak dapat apa-apa. Isinya nggak benar. Itu contoh ya. Saya tadi mengambil contoh saja tentang pertanian terpadu ya. Jadi kita fokus misal ke pertanian dulu, jangka menengah, kan jawaban itu kan. Tapi jangka panjang bisa pelabuhan, karena masuk 5 pelabuhan besar, masuk Alki. Ya harus kita punya ini bargaining yo. Nah itu fokus ke situ, misal tahun keberapa kita benar-benar bangun. Sekarang kan nggak jelas. Saya kan Dewan Provinsi Komisi 3 saya Bapak dah. Nggak ada planning dia untuk memecah batu. Kalau alasannya batu, kapan? Nggak ada. Mereka udah kayaknya nyaman, comfort zone gitu, nggak ada tantangan gitu. Maka sistem di Indonesia ini jangan lama-lama di suatu jabatan gitu. Maka eksekutif itu 2 periode, karena mereka comfort zone, udah nggak jeli lagi melihat masalah gitu. Ya. Saya kecewa. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana ya, itulah kita fokus melihat dengan ruang terbatas ini, kita fokus, ada hasilnya, dan tentu leadership harus diperlukan untuk memastikan bahwa jalan sesuai program gitu loh. Nah, jangan sampai saya tahu lah, karena juga udah pengalaman di pemerintah. Jangan sampai proyek oriented gitu loh. Masalah loh. Maka Pak Prof tadi ngomong, dicari pemimpin yang benar-benar tulus membangun daerah kita. Semua bisa jadi pemimpin loh. Bang Hasan mungkin gini, yang dari Prof tadi saya melihat gini, bahwa kepercayaan yang sekarang agak kurang ya masalah pemimpin, transparansi juga kurang, sehingga masyarakat susah untuk diajak. Itu yang mungkin nanti harus menjadi perhatian juga. Nah itu gimana Bang Aksan nanti misal Bang Aksan dipercaya untuk menjadi pemimpin di Bangka, bagaimana Bang Aksan akan mengolah ini? Ya tentu keterbukaan ya. Keterbukaan anggaran, keterbukaan program dan juga benar kita keteladanan ya. Kita ingin merangkul, ngajak bareng-bareng. Ya, ini permasalahannya. Sebenarnya saya udah lama ngadu pertanyaan. Siapa sih yang punya sebenarnya Bangka Belitung? Siapa yang punya? Kok karena kan parsial tuh. Betul. Tinggal. Sedih loh. Saya udah lama pertanyaan saya sendiri tuh. Karena saya berkecimpung di pemerintah. Siapa yang sayang kepada Bangka Belitung? Saya udah lama pertanyaan itu. Karena bangun mall perikanan pelelangan kan. 5 miliar. Apa outcome-nya, output-nya ke masyarakat? Targetnya apa? 5 miliar per tahun PAD. Gak ada. Terus itu tadi diduga proyek oriented. Nah ini harus diwaspadai. Bibit sahang bagus visinya. Tapi apa yang tadi? Karena nggak terpadu. Sahangnya harga nggak jelas, merawatnya susah, semakin pelan-pelan ditinggal orang karena
tidak terpadu tadi gitu loh. Nah, saya pertanyaan siapa yang harusnya bertanggung jawab? Nah, Baik. ini harus terbuka ya jawaban kita. Baik, ini kita akan memungkasi ya Bang Aksan dan Prof. Ini Profesor Bustami ya. Jadi 2 pertanyaan lagi dengan 1 pertanyaan yang mungkin hampir sama ya. Tentu sesuai dengan tema kita kali ini seperti sudah adalah Bangka, kota tua mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana nanti Bangka ini? Ya saya kasih contoh yang aja ya, supaya tidak terlalu teori mulu-mulu. Ini malu profesor itu kan banyak teorinya itu ya. Saya kan tinggal di Balunijuk, ya enggak. Balunijuk yang sekarang ini emang agak berubah sedikit karena ada UBB ya. Tapi sebelum ada UBB, apa hidupnya orang Balunijuk? Tani sayur lagi. Ya, tani sayur. Dan bagaimana kehidupannya itu, Pak? Anda bisa melihatnya kalau Anda jalan kaki subuh-subuh. Karena pada waktu itu mobil dia tidak kemana-mana kan, sepeda motor dia tidak kemana-mana. Apa yang you lihat? Tiap rumah itu ada mobil. Hanya karena itu saja. Sayur mayur. Jadi saya itu tidak pesimistis mengenai masa depan Bangka Belitung ini. Kalau orang mau transformasi tadi, tinggal pemimpinnya yang mengarahkan. Bahkan timah di Balunijuk itu disumpah. Nggak ada ya. Disumpah oleh orang tua-tua itu supaya kalau dapat timas itu kopong lah isinya itu. Saking ya. Aku bilang bagus itu mitos. itu malah bagus. Ya biar sumpah lagi-lagi. Ngambil seluruh sumpah. Ya bisa bekerja begitu. Karena kita nih hidupnya tidak dari beras sebenarnya. Beras itu kan kita meniru Jawa. Kita tuh hidup dari ubi. Ubi kayu, ubi jur itu teman Jepang dulu kan yang lepek-lepek kan orang kota, orang desa tidak ada masalah. Cuma sekarang nih perimbangan penduduk kota desa di Indonesia kan sudah hampir sama ya nggak? Kalau dulu kan cuma di kota 20 sana 80. Nggak ada orang kota kalau mau makan dia pergi ke kampung neneknya, kakeknya tuh, pergilah ke Muje kemana pasti makan. Gitu. Jadi itu tidak ada persoalan. Jadi sebenarnya itu saja ditanamkan dan ditunjukkan. Nah kemudian tipologinya orang Bangka itu kan tidak sulit amat, karena yang penting silaturahmi sama pemimpin tuh dia paling suka itu kan orang Bangka itu kan kalau ketemu di jalan atau kita ngerumput di depan rumah dia ngomong, gitu. Orang Jawa lah harus. Jadi itu gampang kita ngangkat tangan baik pacul di sini ngomong, gitu lah senang. Nah kalau bupatinya itu kemudian dan siapa yang mewakili orang-orang itu sebenarnya orang masjid. Masjid. Dan yang mana yang paling kuat di masjid itu? Yang subuhan. Itu yang paling dihormati. Di situ aja datang aja. Tidak usah tiap subuh keliling aja minggu ini di mana. Tapi kelihatan ya. Bisa ditiru nih. Ya itu penting bagi orang Bangka itu. Enggak. Jadi seperti itu. Nah salaman sama dia orang memberikan apalah sedikit petua-petua. Udah selesai lah gitu ya. Ada sesen 2 sen duit lebih untuk beli tikar itu ya cukup. Karena banyak juga yang cerita sama aku, bupati itu rapi, kita tidak pernah mengunjungi kami. Susah. Payah susah. Jelaskan. Ya Pak Prof. Terakhir, bahasan mau dibawa kemana Bangka? Ya tentu kita harus optimis ya. Ini lagu Bangka harus maju dengan potensi yang ada. Pariwisata kita bisa. Jangka menengahnya, jangka pendek tadi kita pertanian kita juga subur lahannya. Artinya harus tertata Bangka Belitungnya. Kalau ke depan jangka panjang mungkin kita nggak tertutup kemungkinan kita industri, ya kan? Harus jelas pariwisata jadi industri, terus industri produk ya. Jangka pendek tetap pertanian juga harus jangan ditinggalkan, karena kita subur juga kita ini sayur dari contohnya, sahang kita, lada kita, sawit kita. Apalagi kalau tertata bagus, sawit juga bisa. Misalnya diwajibkan, misal Perda menulisnya kalau Wakil Rakyat 7, semua masyarakat harus punya pertanian. Digalakkan kembali artinya untuk menjamin, dibantu pemerintah kalau dia nggak punya modal, dibantu pemerintah. Jelas itu kan. Artinya kalau tanya mau dibawa kemana, kita harus maju, kita harus bangkit. Karena potensi kita ini, tadi kita egaliter, kita nyaman, terus ini. Saya ingat petuah beliau ini. Saya karena punya warung Bapak Ibu saya. Aman kita ini.
Kan kalau kita pemimpin kan visi kita aman, kesehatan gampang, ya, pendidikan gampang, kan. Nah, aman, kita punya modal, percaya. Saya langsung senyum aja kan mengabulkan, karena saya tahu dia orang baik kan. Karena percaya kan orang Bangka itu baik dasarnya. Tidak perlu digembok motor itu, kunci taruh di mochi, itu kan Bangka. Karena kita pakai ingat betul. Motor itu taruh di motor, kuncinya ditinggal di motor kuncinya. Aman kita sampai pagi. Nah, itu aslinya Bangka. Maka kita harus selamatkan budaya-budaya ini. Zaman dulu kalau kita hari apa itu rumah kosong karena dia ke ladang ke rumah, pintu rumah sepanjang jalan itu kan dibuka, ada orang. Jadi orang kalau mau masuk bisa minum di dapur, silakan. Nyebrang-nyebrang gitu. Nah ini momentum, Mas Ibul ya. Momentum. Jadi tidak setiap orang juga suka menjadi pemimpin pada masa ini. Karena ini kan istilahnya out of the blue. Jadi tadinya matahari cerah, tiba-tiba gelap. Kan? Pertumbuhan ekonomi kita kan hampir nol. 0, sekian. Gitu. Ini kalau ada orang yang mau maju dan punya semangat bagus, harus kita dukung. Baik, saudara, seru sekali ini. Akhirnya kita sudah mendengarkan secara langsung ya obrolan dalam bentuk podcast ya Bang Doy bersama kedua narasumber yang luar biasa, Profesor Bustami ya, dan kemudian satu lagi adalah Bang Aksan. Kedua narasumber kita ini adalah sosok yang insya Allah akan menjadi suri tauladan kita juga, dan mudah-mudahan podcast kita ini akan bermanfaat, mencerahkan, dan kritik dan saran kami butuhkan dari Sepradi Sedara, dan insya Allah kita akan share ke Facebook, kemudian Instagram dan TikTok, dan pasti kita secara utuh bisa nonton video ini selengkapnya di YouTube Serumpun Sebalai Production. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.